Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pertemuan perkuliahan di sore hari ini, gitu ya. Sekedar mengingatkan juga ya, papernya segera dikumpul ya, paling lambat hari Selasa, dan papernya sudah berbahasa Inggris ya. Nanti bisa kita bahas di sini, gitu ya. Kira-kira apa yang kurang dan hari hari minggu depannya udah saya submit dan mendapatkan LOA ya untuk diterbitkan ya sesuai dengan arahan dari ketua tim dari perguruan ini Bapak Dr. Andre Mitra ya. Nah, baiklah. Jadi kita lanjutkan kembali terkait dengan riset kualitatif ya. Jadi kalau di pertemuan pada minggu lalu gitu ya, pada minggu lalu kita udah membahas ya bahwasanya dalam riset kualitatif itu stepnya ada 4 gitu ya. Stepnya ada 4. Yang pertama adalah data collection gitu ya. Jadi mulai data collection itu mulai dari wawancara gitu kan, FGD ya, focus group discussion, kemudian juga interview gitu kan, kemudian observation gitu kan. Itu semuanya lah data collection yang harus dilakukan dalam riset kualitatif gitu ya. Yang kedua itu adalah data reduction gitu ya. Data reduction artinya melakukan reduksi data gitu ya. Atas wawancara dipilih mana wawancara yang relevan ya, atau juga hasil observasi mana yang relevan gitu ya. Jadi fase riset kualitatif yang kedua itu adalah yang namanya data reduction ya. Kalau yang pertama tadi adalah data collection ya. Kemudian data data reduction. Kemudian yang ketiga itu adalah data display. Ya, menampilkan data yang sudah disisihkan ya, disisihkan dari yang namanya yang tidak memadai atau juga yang tidak memenuhi syarat gitu ya. Itu nantinya sudah di reduction sehingga nantinya ditampilkan ya data yang terpilih yang disebut dengan data display. Nah, jadi tahapan yang ketiga dalam riset kualitatif itu adalah data display ya. Lalu tahapan yang keempat dalam riset kualitatif itu adalah conclusion. Nah, jadi ini bisa kita menyimpulkan ya. Jadi 4 fase aja yang namanya step dari langkah riset kualitatif. Nah, sekarang kita mau melihat ya bahwasanya dalam riset kualitatif ini juga untuk membantu gitu ya, memproses ya dalam mengkoleksi data dan juga meredaksi data, maka kita perlu yang namanya aplikasi, namanya salah satu ya. Jadi walaupun banyak di sini alat yang lain gitu ya, tapi salah satunya adalah NVivo ya. Jadi aplikasi NVivo ini adalah aplikasi yang dalam hal ini membantu dalam melakukan menyajikan conclusion ya tadi dan juga melakukan display gitu kan, maka ada proses yang namanya coding gitu ya. Jadi coding ini merupakan suatu proses ya dalam riset kualitatif di mana berulang ini terjadi ya. Artinya kegiatan seorang peneliti kualitatif secara kontinu dalam menganalisa data ya. Jadi harus dilakukan coding ya. Jadi beda antara riset kualitatif dengan kuantitatif kalau yang dikatakan dengan coding ini di mana? Nah, jadi perbedaannya adalah pertama di dalam kedudukannya. Nah, jadi kalau di dalam riset kuantitatif, coding itu adalah pada saat mengkoleksi data. Nah, jadi kalau saat mengkoleksi data, maka kita ada mengumpulkan data. Itulah yang namanya tabulasi data, begitu ya. Jadi tabulasi data di sini di dalam riset kuantitatif itu pada saat mengkoleksi data dan menganalisa data, gitu ya. Jadi namanya tabulasi data. Nah, sedangkan dalam riset kualitatif, gitu ya, coding itu dilakukan sepanjang penelitian. Nah, jadi tidak pada proses analisa ya. Jadi sepanjang penelitian, pada saat wawancara coding dibuat, gitu ya. Pada saat FGD coding dilakukan. Pada saat memvideokan coding dilakukan. Nah, jadi kedudukannya
coding di dalam riset kualitatif itu pada saat mau menganalisa data ya, atau juga pada saat mau istilah dalam bahasa statistiknya adalah mau melakukan statistik inferensial atas data gitu ya. Nah, perbedaan yang kedua ya dalam yang dikatakan dengan coding ini dalam riset kuantitatif maupun juga kualitatif yaitu kategorikal, pengkategorian. Nah, jadi dalam riset kuantitatif coding itu sudah ditentukan sebelumnya gitu ya. Sudah ditentukan sebelumnya, sedangkan riset kualitatif ya dalam hal ini pengkategorian berdasarkan pada data ya. Jadi data mana yang didapat ya maka dikategorikan ya. Yang ketiga adalah fleksibilitasnya lebih unggul yang mana? Ya kalau dia fleksibilitasnya maka yang paling unggul adalah riset kualitatif ya, coding itu. Kenapa? Ya karena sepanjang riset gitu ya. Jadi tidak ada kemungkinan setelah adanya revisi dari proses coding ya. Jadi kalau di dalam riset kuantitatif coding itu sangat menentukan hasil gitu ya. Tapi kalau dalam riset kualitatif ya terjadinya revisi melihat perkembangan kategori dari coding itu. Jadi pada saat wawancara codingnya beda dengan pada saat observasi lapangan misalnya kan. Nah, maka dalam hal ini fleksibilitasnya berbeda ya. Kemudian juga perubahan coding ya. Jadi biasanya setelah melakukan uji coba instrumen, sedangkan dalam riset kualitatif selalu ada penambahan kategori sampai akhir proses. Nah, jadi sepanjang proses maka perubahan coding itu memungkinkan terjadi ya. Kemudian juga dalam pembentukan coding, nah di sini membentuk kategori baru ya. Jadi terbentuklah yang namanya coding yang baru ya, dalam riset kualitatif ya. Dengan kategori tersebut memunculkan pengertian-pengertian yang baru juga ya. Nah, kemudian dari karakteristiknya bagaimana? Ya karakteristiknya kalau coding itu di dalam riset kuantitatif sebelum analisa data ya. Sedangkan riset kualitatif tugas analisa dituntut di dalam menganalisa ya. Jadi tujuan coding dalam penelitian kualitatif ialah untuk membentuk kategori-kategori utama berdasarkan berbagai sumber data yang diteliti yang telah dikumpulkan peneliti ya. Nah, tetapi bukan berarti riset kualitatif itu punya keunggulan artinya tetap ada juga keterbatasan dalam melakukan coding ini. Yang pertama adalah sangat rumit ya. Jadi riset kualitatif itu dalam melakukan coding itu rumit ya. Bagaimana kita mau mengelompokkan wawancara, gitu kan? Bagaimana kita mau mengelompokkan hasil observasi? Bagaimana kita mau menyimpulkan hasil wawancara? Itu kan harus ditulis satu persatu, dibaca satu persatu, lalu dapat disimpulkan, gitu kan? Apa kesimpulannya? Jadi sangat ribet lah ya, komplit. Kemudian juga antara riset satu dengan riset lainnya itu terjadi perbedaan, bisa jadi gitu kan. Coding yang dilakukan peneliti A dengan peneliti B itu bisa saja berbeda, tergantung persepsi gitu ya. Kemudian juga berbeda masing-masing konteksnya, bisa jadi gitu ya. Artinya dalam mengcoding itu maknanya bisa ganda gitu kan, maknanya bisa banyak gitu ya. Jadi sudut dari dimensi mana dipandang, nah disitulah terjadi pemaknaan atas konteks gitu ya. Kemudian juga ya membutuhkan interpretasi, keahlian kita ya, keahlian menginterpretasikannya harus kuat ya, karena mengcoding itu multidimensi makna ya, maka interpretasinya juga banyak ya. Nah, maka dalam hal itu alat bantunya kita bisa gunakan yang namanya NVivo ya. Jadi Bapak Ibu nanti di dalam disertasinya kalau dia pendekatannya kualitatif ya NVivo harus ada gitu ya, minimal. Nah, ini saya menyarankan. Jadi dari mana di-download secara legal? Secara legal dari qsrinternational.com ya. Jadi ini bisa digunakan kalau versi trialnya juga ada ya, silakan di-download di versi trialnya ini gitu ya. Kemudian dari versi trialnya itu ada keterbatasan ya, mungkin ada beberapa coding yang bisa dilakukan
atau dalam masa 2 bulan kalau nggak salah saya ya, 2 bulan berlaku, setelah itu minta full version ya. Jadi memang NPIPO itu kalau mau dikerjakan ya langsung gitu kan, kalau kita mau menggunakan free trial-nya gitu. Nah, jadi dalam riset kualitatif NPIPO ini karakteristiknya Bapak Ibu ya, pertama kita dapatkan data, jadi kita harus mengimport data katanya ya. Jadi mengimport data, data itu sudah dikodekan, ya kan, sudah di-query-kan, ya artinya sudah dikolom-kolomkan dan juga sudah terlihat tampilannya secara visual, ya kemudian baru kita bisa nantinya kita menandainya dan bisa menyimpulkannya ya. Nah, jadi coding itu sendiri pun juga ada 3, yaitu coding deskriptif ya. Apa itu coding deskriptif? Nah, ini coding yang menyimpan informasi masing-masing variabel agar dapat didefinisikan di dalam analisa. Ya, coding tematik yaitu pemberian label terhadap teks berdasarkan topik yang diteliti. Kemudian juga coding analitik yang merupakan coding interpretasi secara berlebihan dan juga secara mendalam terhadap informasi yang ada di dalam dokumen ya. Nah, dalam NPIPO Bapak Ibu ya, itu ada menu ya. Jadi menunya mulai dari menu source ya, menu memo gitu ya, menu notes, ya kemudian juga menu atribut. Ya, jadi kalau dia menu source itu data yang diinput apa? Mulai dari data dari Word ya, data video bisa, data suara juga bisa. Makanya wawancara tip juga bisa. Gambar juga bisa. Nah, jadi itu namanya source data ya. Nah, kemudian dari menu memo gitu, isinya adalah item per project gitu ya. Jadi item per project atau juga per dokumen ya. Sedangkan note itu adalah suatu konsep ya, di mana komponen yang terdiri dari berbagai project yang dalam hal ini berbagai apa ya, dalam case tertentu, lokasi tertentu dalam apa ya, dalam partisipan tertentu gitu ya. Kemudian menu classification dan juga menu atribut. Nah, ini yang lazim digunakan di dalam NPIPO ya. Oke. Nah, ciri khas dari NPIPO ya, karena kan makna dari riset kualitatif itu kita mau melahirkan teori ya. Makanya sebenarnya di bab 2 kita tidak membahaskan teori induk ya, tetapi kita artinya kita hanya membahas ya yang lebih tepat ya telaah jurnal, penelitian terdahulu gitu kan. Itu di bab 2, ciri khas dari riset kualitatif gitu ya. Nah, maka di dalam riset kualitatif ini kita akan melahirkan dimensi, ya minimal dimensi ya, atau juga melahirkan variabel ya, atau juga melahirkan teori ya. Sehingga untuk melahirkan dimensi, melahirkan teori, melahirkan variabel itu ada sumber data gitu ya. Jadi sumber data di sini kita input ya, kita input di dalam aplikasi yang namanya NPIPO tadi. Jadi menunya dinamakan dengan importing source gitu ya. Jadi importing source itu bisa dokumen, bisa PDF, ya bisa Excel, ya bisa video. Nah, ini menunya terlihat ya, Bapak Ibu ya. Jadi dokumen bisa, PDF bisa, data Excel bisa, gitu kan, data video bisa. Jadi dari YouTube bisa, dari link bisa, gitu ya. Nah, inilah yang namanya mengimport data ya di dalam NPIPO. Dan data yang lain bisa kita dapatkan dari mana? Dari ya kalau kita punya data dari kuesioner yang kita sebarkan melalui survei Monkey ya, atau juga Google Web Form gitu kan, itu semuanya data gitu kan. Nah, jadi datanya bisa kita konekkan, bisa kita import dari yang namanya hasil survei yang dilakukan oleh Survey Monkey, atau juga kita mengimport datanya Excel ya, atau juga kita mendapatkan dari data Facebook ya, dari Twitter, dari Telegram ya, dari WhatsApp gitu ya, atau juga dari media sosial ya, LinkedIn. Nah, ini data, inilah kelebihan dari data kualitatif ya. Jadi kalau dari kuantitatif kita nggak dapat itu. Ya bagaimana kita dapat data dari Facebook? Tabulasi dulu, gitu kan. Nah, kalau di riset kualitatif ya, itu bisa kita cari ya, bisa ditabulasi sendiri ya secara oleh mesin yang namanya NPIPO tadi.
gitu ya. Nah, jadi dalam coding melakukan NVIVO yang dilakukan pada NVIVO di sini itulah agar kita dapat mendeskripsikan ya data ya, sehingga data itu harus kita kasih kode, kita beri atribut ya, harus beri klasifikasi gitu ya. Dan nanti hal-hal apa yang menarik, apakah bersifat tematik atau juga bersifat annotation ya, atau bersifat simbol gitu ya. Maka dalam hal ini dari sisi relevansinya bisa nggak menjawab riset kita gitu ya. Nah, jadi situ maka perlu dilakukan analisa kode dan juga analisa memo ya. Nah, jadi dalam pendekatan coding di sini bisa melakukan apa ya, berdasarkan pada struktur ya, berdasarkan pada sumber, berdasarkan pada query, atau juga berdasarkan pada node ya. Nah, jadi yang dikatakan node itu ya apa ya, kita melakukan pengkodean, dan maka pengkodean itu yang dilakukan ya menggunakan sub elemennya adalah komponennya dari siapa ya, bagaimana, kapan ya. Nah, ini yang dikatakan dengan node itu ya. Jadi node itu dapat dikategorikan ya, dan node itu bisa digerakkan atau juga bisa dipindah-pindahkan ya di dalam NVIVO. Dan inilah kalau kita lihat ya sumber dari coding gitu ya. Jadi kita bisa gambar bisa kita ambil ya, video ya, Excel, dataset ya, hasil interview, hasil website. Nah, semuanya bisa menjadi dimensi nantinya. Nah, ini contohnya dimensinya adalah dimensi energi keterbaharuan ya. Itu dapat dari mana datanya? Dapat dari YouTube, dapat dari internet, dapat dari video. Nah, ini kelebihannya riset kualitatif ya. Jadi sangat banyak data bisa kita dapatkan dan langsung dari beberapa sumber ini ya. Nah, sehingga riset dari kualitatif tadi esensinya adalah ini ya, mencari tema ya, mencari tema apa yang mencari isu apa gitu ya, yang relevan terkait dengan yang ingin kita tanyakan. Ya. Jadi kalau ingin yang terkait dengan energi terbaharuan ya dapatnya bukan hanya dari data sekunder ya, nah tapi juga bisa dari data yang banyak ini. Dan klasifikasi itu tadi ya, jadi data itu bisa dari interview, video, foto, blog ya. Nah, jadi terbentuklah dimensi. Nah, itu. Nah, di dalam NVIVO nantinya distrukturkan ya. Dimensi yang sudah didapatkan itu distrukturkan. Berapa apanya ya? Berapa referensinya nih? Dapat total 184 yang terkait dengan dimensi ini ya. Nah, ini dihitung ya. Kalau dalam menggunakan memo, ya menunya di sini berupa apa ya? Dalam NVIVO ya, itu riset memo, sus memo, note memo, dan query memo. Ya. Nah, jadi yang dikatakan dengan query di sini itu adalah analisa per kata, ya, atau juga disebut dengan analisa per frasa, gitu kan? Analisa per kata atau juga analisa per frasa, maka nanti kita lihat rantingnya, ya. Jadi ranting dari setiap frasa itu punya ranting, ya. Dia punya ranting huruf, gitu ya. Punya ranting huruf. Itu namanya query, ya. Nah, jadi dalam pengembangan menggunakan model NVIVO di sini, Bapak Ibu ya, kita melakukan pengkodean ya secara deskripsi, ya, kemudian juga pengkodean secara tematik dan juga pengkodean secara analitik. Dan literatur yang terkait dengan NVIVO di sini, gitu ya, maka kita bisa bentuk node tadi ya, dan node itu nantinya bisa menghasilkan data statistik, quote, dan juga definition. Ya. Nah, juga dari web ya, dari web di sini dalam melakukan, kalau kita mau mengoperasionalkan NVIVO, Bapak Ibu ya, itu browsernya harus minimal ada Chrome juga di browser ya. Jadi browser Chrome, dan sehingga bisa kita capture semua datanya, mulai dari FB, LinkedIn ya, kemudian juga Twitter, YouTube ya, semua dapat temanya. Nah, dapat temanya seperti ini. Nah, jadi dalam tips mencari data kualitatif ya dengan
berbagai sumber data tadi gitu ya, maka di situ kita nanti akan melakukan pengkodian data ya. Jadi pengkodian data itu dilakukan dan juga diidentifikasi per kata ya, per word atau juga per frasa. Oke. Dan praktiknya itulah ya kita gunakan ya NVivo tadi ya. Jadi kalau memang apa ya bisa gunakan versi trial dan saya kira banyak ya yang menjual lisensi dari NVivo ini ya. Kampusnya masing-masing Bapak Ibu itu bisa dapatkan ya. Ya. Nah, inilah sekilas ya menu yang dilakukan ya. Bagaimana mentabulasi yang sumbernya tadi dari video YouTube gitu kan, sumbernya dari Facebook ya, sumbernya dari Twitter. Nah, ini sudah ada tampilan yang berisi tabulasi dari wawancara ya. Nah, jadi kalau kita tabulasi dari video, maka kita klik video ya, klik 2 kali dari menu ini. Nah, dan juga panel-panel navigasinya ini tersedia ya. Dan untuk memudahkan proses coding, pindahkan posisi transkrip ke bagian kanan notes ya, sehingga klik view, detail view, dan juga right muncul ini. Nah, itulah ya saya kira terkait dengan apa ini ya, Bapak Ibu, NVivo kita tidak perlu panjang lebar sekali ya, tapi kita perlu kenal ya, setidaknya yang namanya alat bantu untuk riset kualitatif. Nah, ini NVivo bisa diterapkan ya, minimal harus ada lah ya. Jadi jangan dilakukan secara manual lagi ya, tapi dengan alat bantu NVivo ini, sehingga nantinya memunculkan struktur dan juga tree ya, word tree atau juga frasa ya, frasa yang muncul dihasilkan secara otomatis ya oleh yang namanya apa ini ya, NVivo ini. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu. Nah, ini tampilan akhirnya ya. Oke. Nah, jadi lazim ya NVivo itu ya menggunakan media sosial ya, dilibatkan ya atau dalam perolehan datanya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, silakan. Nah, ini bisa nanti Bapak Ibu praktikkan sendiri ya. Nah, ini udah teknis sifatnya. Oke ya. Ya, sumbernya itu tadi ya. Apa tadi ya? Sumber dari situs NVivo-nya langsung ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau kita tanya, diskusikan. Baiklah, saya menunggu tugas papernya ya. Tugas papernya ada 10 paper dari kelompok B ya. Kelompok A juga 10 paper yang didapatkan judulnya dari Pak Sugianto gitu ya. Dikumpul kepada saya dan sudah dalam bahasa Inggris gitu ya. Sudah dalam bahasa Inggris biar segera diterbitkan ya sesuai dengan instruksi Pak Dr. Andre Sumitra ya. Silakan, ada yang mau diskusi lagi Bapak Ibu? Ada? Ya, kalau tidak ada boleh nanti diskusinya kita lanjutkan di apa ya? Disampaikan kepada Komting, dan juga nanti saya tunggu papernya, naskahnya yang disampaikan oleh Komting nantinya pada saya ya, dalam bentuk 10 paper per 10 paper itu tadi ya per kelompok ya. Saya tunggu. Baik, kalau tidak ada saya kira itu saja lah ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh meninggalkan ruangan ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Izin, Prof. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.